Bab 1346 Poin Pembunuh Iblis. Setelah rombongan dari klan Buddha kuno pergi, suasana tegang di Paviliun Seribu Dewa juga menghilang dan banyak pembunuh iblis merasa lega. Jika para penguasa surgawi itu benar-benar bertarung di sini, mereka pasti akan menjadi orang yang menderita. Energi spiritual yang berkobar di sekitar Celestial Qian juga berangsur-angsur mundur sebelum dia berbalik dan menatap Mu Chen, lalu tertawa kecil ke arah Paviliun Master Lu dan menggoda, "Aku tidak pernah menyangka Istana Seribu Dewa akan mengenali identitasnya. Bukankah itu berarti Mu Chen telah menjadi Raja Pembasmi Iblis terlemah dalam sejarah?" Secara umum, mereka yang bisa menjadi Raja Pembasmi Iblis adalah mereka yang setidaknya bisa menghadapi Raja Langit. Namun, Mu Chen masih jauh dari itu. Paviliun Master Lu melirik Celestial Qian sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. "Ikuti saya." Dari kelihatannya, ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia menangkupkan tangannya ke arah Matron He dari klan Wen untuk berterima kasih atas bantuannya dan dengan cepat mengikuti Paviliun Master Lu. Setelah mengikuti di belakang Paviliun Master Lu, mereka berdua memasuki area internal Paviliun Seribu Dewa. Ketika mereka tiba di aula, barulah Paviliun Master Lu berbalik dan melihat ke arah Mu Chen, lalu dia berkata, "Mu Chen, meskipun markas besar telah mengenali identitas Anda sebagai Raja Pembunuh Iblis. Karena kultivasi Anda, Istana Seribu Dewa tidak akan memberi Anda otoritas yang sesuai dengan Raja Pembasmi Iblis." Mu Chen tidak terkejut dengan ini, jadi dia menganggukkan kepalanya. Dia bukan orang bodoh. Dia akan menjadi bodoh untuk percaya bahwa dia akan bisa pergi ke puncak piramida setelah menjadi Raja Pembasmi Iblis, memiliki otoritas untuk memobilisasi para ahli dari Istana Seribu Dewa. Istana Seribu Dewa memiliki fondasi yang dalam, dan struktur manfaatnya juga terlihat jelas. Sebagai Raja Pembasmi Iblis, dia akan memiliki otoritas dan status yang besar. Jika Mu Chen adalah penguasa surgawi suci, Istana Seribu Dewa pasti akan menyambutnya. Tapi sayang sekali dia hanya seorang penguasa bumi semu. Jadi memang tidak mungkin baginya untuk menikmati otoritas seorang Raja Pembasmi Iblis di Istana Seribu Dewa. Jika dia mencoba memaksanya, dia mungkin akan mengundang masalah. Bagaimanapun juga, tidak ada yang akan mengindahkan perintah seorang Raja Pembunuh Iblis penguasa bumi yang semu. Kamu bisa menerima ini. Melihat Mu Chen dengan tenang menganggukkan kepalanya, Paviliun Master Lu sedikit terkejut. Mu Chen tersenyum. "Saya secara kasar dapat memahami konsep Istana Seribu Dewa, dan jika saya benar-benar memaksakan diri untuk menjadi Raja Pembasmi Iblis, saya hanya akan mempermalukan diri saya sendiri." Mata Paviliun Master Lu bersinar dengan kekaguman. Meskipun Mu Chen masih muda, dia tidak sombong dan tahu di mana dia berdiri. Dia tahu apa yang harus disentuh dan apa yang tidak boleh disentuh. Tapi jangan tertekan, meskipun Anda tidak memiliki otoritas sebagai Raja Pembasmi Iblis, status Anda telah diakui. Jika ada yang ingin menyentuhmu, maka mereka harus peduli dengan wajah Istana Seribu Dewa. Tapi begitu kau cukup kuat di masa depan, dan bersedia datang ke Istana Seribu Dewa, maka kami bisa memberimu otoritas Raja Pembasmi Iblis kapan saja. Kata Paviliun Master Lu. "Terima kasih, Paviliun Master Lu." Mu Chen menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Dia bukannya tidak senang dengan pengaturan Istana Seribu Dewa. Lebih jauh lagi, dia bahkan merasa bersyukur karena mereka bisa membantunya keluar dari situasinya. Paviliun Master Lu tersenyum. "Selain itu, statusmu sebagai Raja Pembasmi Iblis mungkin biasa-biasa saja, tapi poinmu asli." Mu Chen tertegun sejenak sebelum kegembiraan muncul di matanya. Paviliun Master mengatakan bahwa saya dapat menghabiskan poin pembunuh iblis itu. Poin pembunuh iblis dari Paviliun Seribu Besar dapat digunakan untuk menukar banyak hal, artefak suci, benda langit berdaulat, pelet, atau bahkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Beberapa waktu yang lalu, Mu Chen khawatir bahwa gelar Raja Pembasmi Iblisnya adalah tipuan murahan, jadi poin pembasmi iblisnya mungkin tidak berguna. Tapi menilai dari kata-kata Paviliun Master Lu, dia sebenarnya bisa menukarnya dengan harta karun. Melihat ekspresi gembira Mu Chen, Paviliun Master Lu tersenyum dan dia menganggukkan kepalanya sebelum dia berjalan lebih dalam ke aula. "Ikuti saya." Dengan kegembiraan di wajahnya, Mu Chen dengan cepat mengikuti. Mengikuti di belakang Paviliun Master Lu melalui beberapa aula, mereka tiba di sebuah ruang penyimpanan. Paviliun Master Lu melambaikan tangannya dan cahaya spiritual yang menyilaukan bermekaran dari gerbang perunggu, sebelum suara berderit datang dari pintu yang perlahan-lahan terbuka. Ketika pintu terbuka, cahaya berkilauan menyembur keluar yang menyilaukan mata Mu Chen. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia bisa melihat bola kristal di ruang penyimpanan yang sangat besar.
Setiap bola kristal itu memancarkan kilau yang menyilaukan. Benda-benda yang ada di dalamnya pasti luar biasa. Mengesankan, seperti yang diharapkan dari Istana Seribu Dewa. Mu Chen melihat harta karun di ruang penyimpanan dan memuji. Istana Seribu Dewa benar-benar salah satu kekuatan tingkat atas. Hanya satu divisi saja yang sudah memiliki harta yang begitu banyak, dan fondasinya bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh kekuatan biasa lainnya. Paviliun Master Lu perlahan-lahan membawa Mu Chen masuk dan tersenyum. Ada harga untuk bola kristal, dan selama Anda memiliki cukup poin pembunuh iblis, Anda dapat menukarnya sesuai keinginan. Tatapan Mu Chen memanas sebelum dia dengan cepat bergerak ke atas dan menyapu pandangannya ke bola kristal. Artefak suci tingkat tinggi, tombak api surgawi, 800 poin pembunuh iblis. Kemampuan ilahi yang disempurnakan, jari cahaya bintang, 1,100 poin pembunuh iblis. Myriad Wood Rejuvenating Body, peringkat ke-39 dari peringkat ke-99 dari tubuh surgawi berdaulat, 1,300 poin pembasmi iblis. Bola kristal itu berisi segala macam harta karun yang membuat Mu Chen menghela nafas dalam kekaguman. Tetapi pada levelnya saat ini, artefak suci tingkat tinggi atau kemampuan ilahi yang disempurnakan tidak berguna baginya. Paviliun Master Lu, apakah ada item dengan nilai yang lebih tinggi? Mu Chen bertanya. Paviliun Master Lu tersenyum sebelum dia menunjuk ke arah kiri. Artefak suci tanpa rekan sebagian besar ada di sana, dan saya merasa itu cocok untuk Anda. Secara umum, artefak suci tanpa rekan dimaksudkan untuk penguasa surgawi, jadi artefak suci semu tanpa rekan biasanya adalah yang terbaik yang bisa didapat oleh seseorang di bawah alam penguasa surgawi. Mu Chen mempercepat langkahnya, karena dia sedikit tertarik dengan artefak suci semu. Bagaimanapun, energi pedang Kaisar Surgawi telah sepenuhnya habis, jadi dia membutuhkan harta karun yang bisa dia gunakan. Langkahnya terhenti di depan sebuah bola kristal seukuran kepala dan melihat cambuk hitam yang berputar perlahan di dalamnya. Cambuk itu dipenuhi dengan paku-paku yang memancarkan cahaya gelap dan dingin. Setiap bagian cambuk itu terukir dengan rune kuno yang memberikan perasaan aneh saat digerakkan. Mehm. Mu Chen berseru setelah melihat cambuk hitam itu. Dia merasakan keakraban yang samar-samar darinya. Ini adalah cambuk pengikat dewa, artefak orang suci semu. Itu ditempa dari cabang bunga mandala primordial, dan pada tingkat seperti itu, bunga mandala primordial setidaknya berada di alam berdaulat surgawi. Paviliun Master Lu menjelaskan. Jadi itu ditempa dari cabang bunga mandala primordial. Mu Chen sekarang tahu mengapa dia merasakan keakraban dengannya. Tapi benda ini memang layak, dan di tangan mandala, kekuatan penuhnya bisa dilepaskan. Setelah meninggalkan kota Jurang Suci, Mu Chen berniat untuk mengunjungi benua hukum terlebih dahulu. Bagaimanapun, tempat tinggalmu baru saja didirikan, dan sebagai penguasa tempat tinggal, itu mungkin menyebabkan hati orang lain goyah jika dikelola oleh mandala sepanjang waktu. Dengan cambuk pengikat dewa ini, dia bisa menggunakannya sebagai hadiah untuk mandala. Bagaimanapun juga, dia telah bekerja keras untuk membantunya mengelola kediamanmu. Melihat harganya 2000 poin pembasmi iblis, yang masih bisa diterima. Mengambil token pembasmi iblisnya, dia menggesekkannya di atas bola kristal dan sebuah cahaya berkedip-kedip sebelum bola kristal itu perlahan-lahan melayang dan dia menyimpannya. Setelah menukar cambuk pengikat dewa, Mu Chen tidak berhenti dan terus bergerak. Beberapa saat kemudian, dia melihat benda lain. Itu adalah anting-anting indah yang tampaknya ditempa dari kristal, dengan cairan zamrud tergantung di atasnya. Cairan yang tidak biasa inilah yang membuat anting-anting ini menjadi luar biasa. Matamu sangat pemilih. Ini adalah esensi giokro surgawi. Ini adalah sesuatu yang terbentuk setelah energi spiritual alami dikompresi selama bertahun-tahun. Memakainya pada Anda dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda, itu adalah harta karun untuk membantu kultivasi. Tapi ini tidak berguna bagi penguasa surgawi, jadi ini hanya bisa diklasifikasikan sebagai artefak suci semu. Paviliun Master Lu tidak bisa menahan senyum setelah melihat tatapan Mu Chen. Mu Chen jatuh ke dalam pikiran. Esensi giokro surgawi ini cocok untuk Luoli. Saat ini, dia hanya seorang penguasa bumi yang lebih rendah, tetapi jika dia membawa ini bersamanya, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Melihat label harganya, dia sedikit terkejut melihat harganya 3000 poin pembunuh iblis. Sepertinya peralatan kultivasi ini sangat mahal. Tapi itu bukan apa-apa, karena itu adalah hadiah untuk Luoli, jadi dia langsung menukarnya dengan lambaian tangannya. Kamu benar-benar rela mengeluarkan uang untuk membeli senyuman kecantikan. Paviliun Master tersenyum. Ini secara alami adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita. Karena Mu Chen begitu murah hati, itu pasti untuk kekasihnya.
Mu Chen tersenyum sebelum dia melirik ke arah token pembasmi iblis. Pada saat itu, dia telah menghabiskan setengah dari poin pembasmi iblisnya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Poin pembunuh iblis benar-benar tidak mencukupi, tidak heran begitu banyak pembunuh iblis yang akan tetap berada di benua jurang suci untuk mendapatkan poin pembunuh iblis. Sekarang, mari kita lihat apakah ada artefak suci semu yang cocok untukku. Mu Chen merenung sejenak sebelum dia menyimpan harapan di dalam hatinya. Dia terus melihat sekeliling untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berhenti. Dia melihat bola kristal di sampingnya dengan tatapan yang tidak biasa. Itu bukan artefak Sein Kuaso Peerless, tapi sebuah cairan emas yang perlahan-lahan mengalir di dalamnya. Sebuah riak aneh memancar darinya. Ini. Mu Chen menyipitkan matanya sebelum keterkejutan muncul di matanya. Cairan pemecah roh Fajra. N. Bab 1347 Pemisahan. Cairan pemecah roh Fajra adalah harta karun unik antara langit dan bumi, yang ditransformasikan dari batu pemecah roh Fajra. Itu memiliki sifat tidak bisa dipecahkan, dan bentuknya juga bisa diubah. Selain itu, ia memiliki sifat menusuk yang unik, menyebabkannya sangat mematikan. Bahkan penempaan sebagian besar artefak suci yang tak tertandingi akan menambahkan sedikit cairan pemecah roh Fajra di dalamnya, jadi orang bisa melihat betapa berharganya benda ini. Kau mengincarnya. Anda berniat untuk menempa artefak suci tiada taraf Anda sendiri. Master Pavilion Lu berkata dengan terkejut ketika dia melihat tatapan Mu Chen. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak berniat menempa artefak orang suci tiada taraf miliknya sendiri, tetapi cairan pemecah roh Fajra memiliki kegunaan khusus baginya. Tubuh emas abadi miliknya dapat membentuk rune keabadian ilahi, yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginannya. Jika dia bisa menutupi Divine Immortal Runes-nya dengan lapisan cairan pemecah roh Fajra, kekuatan serangannya akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Siapa tahu, itu bahkan mungkin sebanding dengan artefak suci yang tak tertandingi. Tidak diragukan lagi, itu adalah harta yang sempurna untuknya. Melirik label harga di atasnya, harganya 3.000 poin pembasmi iblis juga. Setelah hening sejenak, dia melambaikan tangannya dan menukarnya. Dengan cairan pemecah roh Fajra yang dipasangkan bersama dengan rune keabadian ilahi, secara praktis dapat melepaskan kekuatan dari artefak suci tiada taraf yang asli. Selain itu, karena sifat transformasi dari Divine Immortal Runes, ia dapat menggunakannya untuk menyerang dan bertahan. Ini setara dengan memiliki artefak ilahi tak tertandingi yang dapat bertransformasi. Jadi, setelah mendapatkan cairan pemecah roh Fajra, Mu Chen hanya memiliki 2.000 poin pembunuh iblis, yang dia tukarkan dengan beberapa artefak suci tingkat menengah dan pelet yang berguna untuk penguasa kelas 9 dan penguasa bumi yang lebih rendah. Meskipun dia tidak membutuhkannya, itu adalah kesempatan langka untuk kediaman Mu-nya. Setelah menghabiskan semua poin pembasmi iblis, Mu Chen kemudian membersihkan tangannya dan dibawa keluar dari ruang penyimpanan oleh Pavilion Master Lu. Kamu berniat pergi ke klan roh kuno. Ketika Mu Chen bertemu Luoli, dia berseru setelah mendengar niat Luoli untuk mengikuti Celestial Qian kembali ke klan roh kuno. Luoli tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Wajahnya yang seputih mutiara berkilauan dengan kilau yang terlihat sangat mempesona. Klan Dewa Luo telah berada di jalur yang benar. Klan Dewa Darah tidak lagi menjadi ancaman sekarang karena mereka terluka parah. Selama klan Dewa Luo terus melakukan apa yang dilakukannya, tidak akan ada masalah. Luoli menjawab dengan lembut. Mu Chen mengerutkan alisnya. Luoli tidak terlalu tertarik dengan klan roh kuno sebelumnya, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia menatap Luoli. Kamu akan pergi ke klan roh kuno untukku. Luoli tertegun sejenak, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menggertaknya. Sambil menggigit bibirnya yang merah merona, dia menjawab, aku terlalu lemah untuk membantumu sekarang. Dia sangat marah melihat bagaimana klan Buddha kuno mencoba mendorong Mu Chen. Dia tidak berdaya. Menghadapi penguasa surgawi, bahkan tubuh surgawi Luo Shen yang telah dia kembangkan tidak dapat memberikan bantuan. Selain itu, dia menyadari betapa lemahnya dia dalam perjalanan ke jurang suci primordial ini. Dia tidak dapat membantu Mu Chen. Sebaliknya, Mu Chen bahkan harus mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Tidak diragukan lagi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh seseorang yang sombong seperti dia. Jika dia ingin mengikuti jejak Mu Chen, maka dia hanya bisa pergi ke klan roh kuno dan menjadi gadis suci. Selain itu, jika dia menjadi gadis suci, dia akan memiliki status yang luar biasa di klan roh kuno. Dengan klan roh kuno sebagai pendukung, jika Mu Chen dan klan Buddha kuno benar-benar berselisih, dia akan dapat menggunakan kekuatan klan roh kuno untuk membantunya.
Menatap Luoli, Mu Chen tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya dan tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Klan Roh Kuno adalah salah satu dari 5 klan kuno, dan meskipun Luoli telah memperoleh warisan cahaya penyalur roh kuno, masih akan sulit baginya untuk menstabilkan posisinya sebagai perawan suci. Tapi dia mengerti perasaannya yang ingin maju. Luoli. Luoli mengulurkan tangannya yang lembut saat dia dengan lembut menutupi mulut Mu Chen dan tersenyum. Berhentilah mencoba membujukku. Aku sudah membuat keputusan. Setidaknya aman di klan roh kuno, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tatapan Mu Chen menjadi rumit saat dia menatap wajah gadis di depannya. Dia bisa melihat keteguhan di matanya. Dia tahu bahwa Luoli sudah membuat keputusan. Jadi, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut sebelum dia mengeluarkan esensi giok roh surgawi dan tersenyum. Bagi Anda, itu bermanfaat untuk kultivasi Anda. Luoli menerimanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah anting-anting indah yang terbuat dari kristal. Esensi giok zamrud yang tergantung di atasnya memancarkan aura yang sangat murni yang membuat hatinya merasa tenang saat sirkulasi energi spiritualnya meningkat. Ini adalah esensi giok roh surgawi. Luoli langsung mengenalinya dan berseru kaget. Secara alami, dia tahu betapa berharganya ini. Sambil menganggukkan kepalanya, Mu Chen berkata, kenakan dan lihat bagaimana tampilannya. Luoli tidak menolak. Dia menganggukkan kepalanya dan memakai anting-anting kristal itu. Telinganya seputih mutiara, dan dengan anting-anting kristal itu, ia terlihat semakin cantik, menambah pesona pada dirinya. Dengan lembut membelai anting-anting itu, Luoli berbalik dan tersenyum. Apakah ini terlihat bagus? Senyumnya begitu sangat menawan sehingga dia bahkan bisa menggulingkan seluruh kerajaan dengan senyumannya. Meskipun dia dan Mu Chen berada di sudut paviliun 1000 dewa, dia masih menarik banyak tatapan kaget. Mu Chen berbalik dan memblokir pandangan mereka ke arah Luoli. Di masa depan, kamu tidak diizinkan untuk tersenyum begitu menawan tanpa aku. Luoli tidak bisa menahan senyum saat dia mendengus lembut, kenapa? Aku khawatir orang lain tidak akan bisa menahan diri dari pesonamu. Mu Chen terkekeh. Luoli melirik Mu Chen dengan masam, lalu menyadari bahwa Mu Chen bergerak mendekat dengan aroma yang tidak asing lagi bertiup ke arahnya yang membuatnya menekan dada Mu Chen secara refleks. Murid-muridnya menatapnya dengan malu-malu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Mu Chen mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kita akan berpisah sekarang, bukankah kamu akan sedikit menghiburku? Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luoli menggigit bibirnya yang kemerahan sambil melirik Mu Chen dengan malu-malu. Orang ini biasanya lembut dan mantap, tapi saat ini, dia bermain nakal. Tapi karena mereka akan berpisah untuk sementara waktu, Luoli juga merasakan keengganan di dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik tangannya ke belakang dan memejamkan matanya. Melihat wajah cantiknya yang berada dalam jangkauan, Mu Chen tidak bisa menahan emosi yang muncul di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggangnya, lalu mendorong bibirnya ke bibirnya sendiri. Meskipun mereka berdua berada di sudut, Mu Chen terlalu mempesona. Begitu banyak orang di Istana 1000 Dewa masih mengarahkan pandangan mereka ke atas dan suara cangkir teh yang pecah terus-menerus terdengar. Banyak pembunuh iblis merasakan sakit hati di dalam hati mereka karena kecantikan seperti itu telah menjadi milik seseorang. Orang itu pasti tersambar petir di kehidupan sebelumnya sehingga dia menerima keberuntungan seperti itu di kehidupan ini. Mu Chen tidak memperhatikan komentator itu, tapi menikmati pemerah pipi yang harum. Luoli tidak tahan lagi dan mendorong Mu Chen menjauh. Wajahnya yang anggun memiliki noda kemerahan di atasnya dan matanya dipenuhi rasa malu. Dipelototi oleh Luoli, Mu Chen dengan bodohnya tersenyum sementara dia masih berlama-lama pada saat itu. Penampilannya telah menyebabkan Luoli memukulnya dengan lembut 2 kali. Batuk. Saat mereka berdua sedang bermesraan, batuk bergema dari sisi lain dan Celestial Qian berjalan mendekat. Dia melirik Mu Chen sebelum mendengus dingin, anak nakal, punya harga diri. Kamu benar-benar berani memanfaatkan gadis suci klan roh kuno kami di depan umum. Mu Chen juga tidak merasa terganggu. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Aku harus meminta senior untuk menjaga Luoli di klan roh kuno. Omong kosong. Celestial Qian menyibakkan bibirnya saat dia menjawab, yakinlah, kultivasinya di klan roh kuno akan lebih cepat darimu. Mu Chen tidak meragukan kata-kata itu. Dengan bakat Luoli dan cahaya penyalur roh kuno, klan roh kuno secara alami akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengasuhnya. Mencapai alam berdaulat surgawi hanyalah masalah waktu baginya. Karena kamu sudah selesai dengan perpisahanmu, ayo kita pergi. Celestial Qian dengan cepat bereaksi. Dia menatap Luoli dan tersenyum. Melirik Mu Chen, Luoli menganggukkan kepalanya. Celestial Qian melambaikan tangannya dan labu merah itu dengan cepat mengembang.
Kemudian dia dan Luoli berubah menjadi sinar merah dan menghilang ke cakrawala. Melihat arah mereka, butuh waktu lama bagi Mu Chen untuk pulih. Mu Chen, karena masalah ini sudah selesai, kita akan kembali ke klan Wen sekarang. Wen Qingxuan datang ke sisi Mu Chen dan menepuk pundaknya, lalu terkekeh. Saudaramu, datanglah ke klan Wen kami di masa depan sebagai tamu. Wen Ziyu juga tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wen Qingxuan melambaikan tangannya sebagai matron, dia menjabat tangannya, mengumpulkan mereka semua sebelum mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah melihat semua orang pergi, Mu Chen juga berbalik dan tersenyum kepada Ling Xi dan Long Xiang sebelum meregangkan pinggangnya. Ayo pergi, pertama-tama kita akan pergi ke benua Greatlaw. Dia telah pergi dari benua Greatlaw selama setahun, tetapi ketika dia pergi, dia hanya seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Kembali sekarang, dia sudah menjadi penguasa bumi semu. Saat itu, dia tidak bisa menopang seluruh kediamanmu dan harus mengandalkan bantuan Mandala. Saat ini, dia praktis tak terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kediamanmu. Dia tersenyum lembut sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan membumbung tinggi ke langit. N. Bab 1348 Sekte Awan-Awan Valet. Benua Greatlaw, Wilayah Utara, Aula Utama Mu Abode. Para ahli semua berkumpul di aula, dan sebagai kekuatan paling kuat di wilayah utara, Mu Abode, tidak diragukan lagi, adalah penguasa dengan semua kekuatan lain di wilayah utara tunduk pada mereka. Seiring dengan banyaknya ahli yang bergabung dengan mereka, Mu Abode semakin menonjol. Tetapi pada saat ini, para ahli semua berkumpul di Mu Abode, dan suasananya terasa sangat tertekan. Duduk di singgasana emas adalah Mandala yang mungil dengan gaun hitam. Sebagai penguasa sementara Mu Abode, ketenarannya secara praktis telah mencapai titik ekstrim. Setelah Mu Abode didirikan, Mu Chen adalah penguasa Abode, tetapi belum kembali. Dengan demikian, semua urusan dikelola oleh Mandala. Hal ini juga menyebabkan semua orang di wilayah utara tahu tentang nama Mandala. Adapun Mu Chen yang misterius, tidak ada yang tahu apa-apa tentang dia. Di bawah Mandala adalah Liu Tiandao, leluhur suci Myriad, Master Istana Dunia Bawah dan kekuatan kuno lainnya di wilayah utara. Tapi saat ini, mereka semua berada di bawah payung Mu Abode. Di bawah mereka adalah para ahli lainnya dan, dibandingkan dengan sebelumnya, jauh lebih kuat. Mandala dengan lembut mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di sandaran tangan sambil melihat sekeliling. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, saya telah menerima kabar bahwa utusan dari Sekte Awan Kekerasan akan segera tiba di kediamanmu. Seluruh aula hening dengan wajah banyak orang berubah menjadi ketakutan setelah mendengar tiga kata, Sekte Awan Kekerasan. Benua Greatlaw adalah salah satu benua super di dunia seribu besar, dengan tanah yang luas dan, menurut alokasinya, benua Greatlaw dibagi menjadi 5 wilayah, wilayah utara, barat, selatan, timur, dan tengah. Wilayah utara terletak di sudut yang kecil. Meskipun kediamanmu telah menjadi penguasa wilayah utara, itu hanya bisa dianggap sebagai hal biasa di seluruh domain utara. Sekte Awan-Awan Valet yang sebelumnya disebutkan Mandala adalah salah satu dari 3 kekuatan penguasa di domain utara. Dikatakan bahwa setiap tetua di Sekte Awan Valet sebanding dengan penguasa bumi yang disempurnakan, memiliki fondasi yang kuat. Dibandingkan dengan itu, Mandala, yang sendirian mendukung kediamanmu, tidak diragukan lagi mirip dengan kunang-kunang. Air mengalir terlalu dalam di benua mertua. Di masa lalu, meskipun Kekaisaran Xia dan Istana Iblis Suci memiliki reputasi, mereka masih pucat dibandingkan dengan para veteran itu. Oleh karena itu, itulah mengapa semua orang terkejut ketika mendengar tentang Sekte Awan Valet. Apa yang diinginkan Sekte Awan Valet? Setelah beberapa saat, Liu Tiandao bertanya dengan ekspresi tegas. Mandala mencibir, apa lagi? Mereka ingin tempat tinggalmu kita menjadi bawahan mereka, dan kontes untuk penguasa domain utara akan segera tiba. Sekte Awan-Awan Valet jelas ingin kita menjadi umpan meriam bagi mereka untuk bertarung dengan 2 tuan lainnya. Di masa lalu, wilayah utara berantakan, jadi tidak bisa menarik perhatian siapapun. Tapi sekarang setelah Mu Abode kita menyatukannya, kita secara alami diawasi oleh orang lain. Wajah semua orang tidak sedap dipandang ketika mereka mendengar itu. Mereka baru saja menyatukan wilayah utara, tapi mereka diawasi oleh orang lain bahkan sebelum mereka bisa menikmati kejayaan. Kontes atas posisi Overlord Domain Utara tidak diragukan lagi akan brutal. Ini adalah pertarungan dengan 3 pasukan kelas Overlord, dan setiap pertempuran akan menghapus banyak pasukan seperti kita. Jika kita ikut campur di dalamnya, aku khawatir. Leluhur Sein Myriad berkata.
Tapi jika kita menolak, maka kita tidak akan memberikan wajah pada Sekte Awan-Awan Valet. Dengan kekuatan mereka, kita tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. Hantu tua ular langit membantah. Tapi kita juga tidak bisa menjadi umpan meriam dari Sekte Awan Valet. Keributan terdengar di istana dengan semua orang panik tentang kedatangan Sekte Awan Kekerasan. Ketika Mandala melihat adegan ini, alisnya terangkat. Dia awalnya hanya ingin menguasai seluruh wilayah utara dan memperkuat kediamanmu. Tapi siapa yang menyangka kalau mereka akan menarik perhatian Sekte Awan Valet? Ini semakin merepotkan sekarang. Di mana penguasa tempat tinggal saat kita membutuhkannya? Saat keributan terdengar, sebuah suara yang tidak puas bergema. Sejak saya bergabung denganmu Abode, saya tidak pernah melihat penguasa Abode yang misterius itu. Tuan Mandala yang mengatur segalanya. Sepertinya penguasa kediaman masih terlalu muda, dan dia hanya seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk membantu. Mendengar topik pembicaraan mulai melenceng, wajah Mandala menjadi dingin dan dia menegur, "Diam." Seketika itu juga, semua orang di dalam istana terdiam. Mereka merasa terintimidasi oleh tekanan Mandala. Kilatan dingin muncul di mata Mandala dan semua orang mengalihkan pandangan mereka. Beberapa saat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah pintu. Teman-teman klan Awan-Awan Valet, tunjukkan dirimu karena kalian sudah ada di sini. Haha, kami telah mendengar bahwa penguasa tempat tinggal dari kediamanmu sangat istimewa, dan sekarang, kami telah menyaksikannya sendiri. Ketika suara Mandala jatuh, ledakan tawa mengejek bergema di luar istana. Mendengar suara itu, wajah para ahli di Muabode berubah dengan kemarahan di mata mereka, karena seseorang benar-benar berani mengejek Tuan Mandala mereka. Tatapan Mandala juga berkilat dengan kemarahan, tapi dia menenangkan emosinya dan dengan dingin melihat keluar gerbang. Dia melihat cahaya spiritual yang berkedip-kedip sebelum 3 siluet masuk. Mereka adalah 3 orang kakek-kakek dengan pakaian ungu. Yang paling depan memiliki senyuman di wajah pucatnya yang terlihat seperti kulit bayi dan rambut putih. Berdiri di sampingnya adalah 2 kakek-kakek lain dengan kebanggaan dan ketidakpedulian. Ketika mereka muncul di istana, energi spiritual yang sangat besar menyapu keluar yang menyebabkan para ahli kediamanmu di dekatnya terpesona. Penguasa bumi yang sempurna. Wajah Liu Tiandao dan yang lainnya berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 3 utusan yang dikirim ke Sekte Awan Valet semuanya adalah penguasa bumi yang sempurna. Sepertinya kekuatan Sekte Awan Valet sangat dalam dan tak terduga. Kurang ajar. Melihat bagaimana mereka bertiga bertindak tanpa rasa takut, mata Mandala dengan dingin bersinar sebelum dia melemparkan telapak tangan dan menembus ruang angkasa. Energi itu menuju ke arah kakek pucat itu. Ketika kakek pucat itu melihat hal ini, dia mencibir dan melemparkan sebuah tinju. Cahaya ungu berkedip-kedip di tinjunya. Itu seperti bulan ungu saat berbenturan dengan serangan yang datang. Energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka, menyebabkan aula bergetar. Kakek pucat itu mundur beberapa langkah sementara tubuh mungil Mandala bergetar dengan retakan-retakan yang menyebar di sandaran tangan yang ia pegang. Konfrontasi di antara mereka berdua sebenarnya berada pada level yang sama. Haha, benar-benar sesuai dengan bunga Mandala primordial, apa daya. Zi Tianbei menyapa penguasa tempat tinggalmu. Kakek itu melirik Mandala sekilas sebelum dia berkata dengan mata menyipit. Tanpa ekspresi di wajahnya, Mandala berkata, "Saya bukan penguasa tempat tinggal, saya hanya penjabat penguasa." Selain itu, apa yang dilakukan Sekte Awan-Awan Valet Anda di wilayah utara? Kakek itu tersenyum. Saya percaya bahwa penguasa tempat tinggal Mandala harus tahu bahwa kontes memperebutkan penguasa wilayah utara akan segera tiba, dan saya di sini atas perintah Master Sekte Qin untuk mengundang tempat tinggalmu untuk bergabung dengan kami. Di masa depan, ketika Sekte Awan-Awan Valet saya bangkit, kediamanmu akan diberi hadiah wilayah untuk usaha mereka. Saat dia berbicara, dia mengambil sebuah buku batu giok ungu dengan kilauan spiritual berkilauan di atasnya yang samar-samar memancarkan tekanan. Dengan menjentikkan jarinya, buku giok ungu itu terbang ke arah Mandala. Mandala mengirimnya kembali tanpa perubahan ekspresi dan dengan samar menjawab, "Kediamanmu kita lemah, dan aku takut kita tidak akan bisa banyak membantu bahkan jika kita telah bergabung dengan Sekte Awan Ungu. Jadi tolong undang orang lain saja." Kakek itu tertawa kecil, penguasa kediaman Mandala, tidak ada yang berani menolak undangan yang dikirim oleh Sekte Awan Ungu. Harap berhati-hati dengan jawaban Anda. Meskipun dia tersenyum, nadanya penuh dengan ancaman. Wajah Mandala juga memancarkan kemarahan. Kakek itu dengan santai berkata, "Selain itu, saya khawatir suasana hati kita tidak akan baik jika kita tidak dapat mencapai tujuan kita."
Pada saat itu, kami tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Mu Abode. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, mereka semua adalah penguasa bumi yang disempurnakan. Selama dia menghalangi Mandala, 2 orang lainnya akan dapat mendatangkan malapetaka dan menyapu bersih kediamanmu. Mendengar kata-katanya, para ahli di aula mengubah wajah mereka dengan kemarahan dan ketakutan. Ternyata, tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Awan-Awan Valet akan begitu sombong. Sosok mungil Mandala juga gemetar karena kemarahan. Ia mengepalkan tangannya dan menatap tajam ke arah kakek itu. Wajahnya sempat berubah sebelum perlawanannya perlahan mereda. Dia bukan tandingan mereka bertiga. Haha, bukankah itu benar? Mengikuti Sekte Awan-Awan Valet kami tidak akan menjadi hal yang buruk bagi kalian semua. Kakek itu tertawa kecil sebelum melambaikan tangannya dan buku giok ungu itu terbang kembali ke arah Mandala. Semua orang menyaksikan buku giok itu perlahan-lahan turun dengan pandangan mereka yang berubah menjadi gelap. Apa yang dilakukan oleh Sekte Awan Valet benar-benar mempermalukan kediamanmu mereka. Tangan Mandala mengepal sebelum dia menghela nafas dengan mata terpejam. Dia tidak ingin melihat buku giok itu. Tapi dalam keheningan, ketika kitab giok ungu itu akan jatuh, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraih kitab giok itu. Siapa? Wajah kakek berwajah pucat itu berubah saat dia berbicara. Ruang terdistorsi dan sosok muda muncul di hadapan tatapan heran semua orang. Dia memegang buku giok dengan alisnya yang berkerut. Sekte Awan-Awan Valet. Apakah kalian bahkan layak memiliki kediamanmu sebagai bawahanmu? Saat dia berbicara, dia mengerahkan lebih banyak tenaga di tangannya dan buku giok itu hancur menjadi debu di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Liu Tiandao dan yang lainnya terkejut. Bahkan Mandala membelalakkan matanya saat melihat sosok yang tidak asing itu. Setelah itu, seruan bergema di dalam aula. Penguasa tempat tinggal, Mu Chen. N. Bab 1349 Penguasa tempat tinggalmu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang terkejut. Ketika suara Mandala, Liu Tiandao dan yang lainnya bergema, barulah semua orang pulih dari keterkejutan dan mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada buku giok yang telah dihancurkan oleh Mu Chen. Buku giok itu mewakili Sekte Awan Valet, dan tidak ada yang berani menolak undangan Sekte Awan Valet, apalagi menghancurkannya di depan umum. Menghancurkannya berarti tidak menghormati Sekte Awan Valet dan menyebabkan bencana besar. Dia adalah penguasa tempat tinggalmu kita. Dia terlalu muda dan tidak bisa menahan emosinya. Sekarang dia telah menghancurkan buku giok, dia telah menyebabkan masalah besar. Seorang ahli dari kediamanmu berkata dengan ekspresi serius. Dia terlalu gegabah. Banyak ahli yang wajahnya pucat pasi. Meskipun melakukan itu telah melampiaskan kemarahan di dalam hati mereka, kemarahan Sekte Awan-Awan Ungu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kediamanmu mereka. Sepertinya bencana akan menimpa kita sekarang. Kita harus mencari rute mundur untuk kita. Aula menjadi gempar dengan banyak ahli dari kediamanmu yang memiliki ketakutan tertulis di wajah mereka. Mereka semua dikejutkan oleh tindakan Mu Chen. Lagi pula, belum lagi Sekte Awan-Awan Ungu, tapi hanya 3 penguasa bumi yang sempurna di sini yang bisa menghancurkan mereka. Liu Tiandao, Master Istana Dunia Bawah dan para ahli yang tunduk pada kediamanmu lebih awal menghela nafas sambil menggelengkan kepala. Situasi hari ini tidak akan mudah untuk diselesaikan sekarang. Saat aula menjadi gempar, 3 kakek dari Sekte Awan Valet juga telah pulih. Ketika kakek berwajah pucat melihat buku giok dihancurkan, senyum di wajahnya menghilang, digantikan dengan kemarahan yang melonjak di matanya. Haha, bagus. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya orang tua ini melihat seseorang yang berani menghancurkan kitab giok dari Sekte Awan-Awan Ungu kita. Dia berkata dengan menakutkan saat tatapannya memelototi Mu Chen seperti pisau tajam. Kalau begitu ada satu sekarang. Mu Chen samar-samar berkata sambil membersihkan abu di tangannya. Aku memberimu 10 napas sekarang untuk pergi dari kediamanmu. Pada saat yang sama, tatapannya menyapu para ahli yang panik di Mu Abode. Dia teringat pada orang-orang yang memilih untuk melindungi diri mereka sendiri di saat-saat kritis. Mereka yang hanya memikirkan diri mereka sendiri tidak memiliki tujuan di Mu Abode. Mendengar kata-kata Mu Chen, ketiga kakek itu tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak yang menggema dan menggetarkan seluruh aula. Liu Tiandao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu mengapa Mu Chen sama sekali tidak menghiraukan ketiga penguasa bumi yang sempurna. Tatapan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak beralih ke Mandala. Ketika mereka menyadari bahwa yang terakhir tidak berbicara, mereka melihat siluet Mu Chen, merenung dengan pikiran. Aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa kediamanmu akan menjadi anak nakal. Tetua berwajah pucat itu menggelengkan kepalanya dengan kasihan sebelum melanjutkan,
karena itu masalahnya, maka tidak perlu bagimu Abode untuk tinggal. Ketika dia menyelesaikan kata terakhirnya, pakaiannya mulai berkibar saat energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya tanpa bisa ditahan. Hal itu menyebabkan seluruh aula bergetar dan hampir runtuh. Mari kita mulai denganmu. Tetua berwajah pucat itu tersenyum menyeramkan sambil melangkah maju. Siluetnya secara misterius muncul di hadapan Mu Chen dengan telapak tangannya membanting ke bawah. Telapak tangannya meninggalkan retakan di angkasa, menunjukkan betapa menakutkannya serangannya. Ketika semua orang di kediamanmu melihat bahwa Zi Tianbei benar-benar ingin membunuh Mu Chen saat itu juga, mereka berseru. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah penguasa Mu Abode, dan jika dia mati, maka Mu Abode tidak perlu ada lagi. Wajah Liu Tiandao dan yang lainnya berubah sebelum mengatupkan gigi. Mereka ingin membantu Mu Chen, tetapi mereka dihentikan oleh tangan Mandala. Tuan Mandala, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Belum lagi Mu Chen, bahkan mereka akan menghadapi kematian jika penguasa bumi yang disempurnakan menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Mandala menatap siluet Mu Chen. Dia bisa merasakan tekanan samar-samar yang datang dari yang terakhir yang membuatnya merasa bahwa Mu Chen tidak lagi sama seperti saat dia pergi. Telapak tangan kakek berwajah pucat itu berada di bawah pandangan semua orang. Tetapi ketika akan bersentuhan dengan dada Mu Chen, yang terakhir dengan lembut mengangkat tangannya dan menamparkan tangan kakek itu seolah-olah dia sedang memukul lalat. Suara keras dihasilkan dari bentrokan itu dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Mereka tidak ingin melihat Mu Chen mati. Tetapi ketika mereka hendak menutup mata, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh terhempas keluar, menyeret sebuah tanda panjang di tanah. Seketika, suasana di aula tiba-tiba berubah menjadi hening ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zi Tianbei dari Sekte Awan-Awan Ungu yang terhempas. Tatapan tidak percaya diarahkan ke Mu Chen dan mereka melihat yang terakhir mempertahankan sikapnya dengan tangan terulur, berdiri tegak di tanah. Tendangan ganas dari kakek berwajah pucat itu benar-benar tidak bisa membuat tubuh Mu Chen bergeming, sementara yang meninju terlempar ke belakang. Ketika siluet Zi Tianbei menjadi stabil, dia meludahkan seteguk darah sambil menatap Mu Chen dengan kaget. Dari pertemuan mereka sebelumnya, dia telah merasakan kekuatan menakutkan yang datang dari tangan Mu Chen yang bahkan membuat penguasa bumi yang sempurna seperti dia merasa terkejut. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mu Chen memalsukan babi untuk berburu harimau? Penguasa bumi semu yang disempurnakan. Zi Tianbei menatap Mu Chen dan mengatupkan giginya. Saat mereka bertarung, fluktuasi energi spiritual dari tubuh Mu Chen telah mencapai level penguasa bumi semu yang sempurna. Tapi dia tidak percaya bagaimana Mu Chen bisa menekannya ketika kultivasinya hanya di alam penguasa bumi semu yang sempurna. Ketika dia berbicara, semua orang di kediaman Mu terkejut. Liu Tiandao dan yang lainnya memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Ketika Mu Chen meninggalkan kediaman Mu, kultivasinya hanya di alam berdaulat bumi yang lebih rendah, dan hanya sekitar 1 tahun telah berlalu. Sekarang, dia sudah menjadi penguasa bumi semu yang disempurnakan. Lebih jauh lagi, sangat menakutkan bahwa, sebagai penguasa bumi semu yang sempurna, dia bisa menekan penguasa bumi yang sempurna seperti Zi Tianbei. Anak nakal ini aneh, ayo pergi bersama. Zi Tianbei berteriak. Pada saat ini, bahkan jika dia bodoh, dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Hanya dia sendiri yang bukan tandingan Mu Chen. Dua penguasa bumi yang disempurnakan lainnya dari Sekte Awan-Awan Valet menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius sebelum niat membunuh mengental di mata mereka saat mereka menatap Mu Chen. Namun, bahkan sebelum mereka bisa menggabungkan kekuatan mereka bersama, Mu Chen tiba-tiba mengambil langkah maju dan ruang angkasa terdistorsi. Dia kemudian muncul di hadapan mereka bertiga. Keluarkan benda langit berdaulat kami. Mereka bertiga menyipitkan mata dan berteriak tanpa ragu-ragu. Di belakang mereka, benda langit berdaulat mulai mengembun. Mereka merasa sangat terancam oleh Mu Chen. Tetapi ketika sosok kolosal mengembun di belakang punggung mereka, telapak tangan yang mengkristal terbang dan menembus pertahanan energi spiritual di sekitar mereka sebelum dengan lembut menepuk dada mereka. Sebuah suara teredam terdengar dan kelopak mata semua orang tersentak sebelum mereka menyaksikan ketiga kakek itu terhempas dan terbanting ke pilar batu di aula. Mereka bertiga memuntahkan darah sebelum mereka tiba-tiba menyadari bahwa energi spiritual dalam tubuh mereka mulai menghilang. Mereka kemudian melihat sebuah cetakan telapak tangan yang mengkristal di dada mereka. Ketika energi spiritual yang mengkristal memasuki tubuh mereka, energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi tidak terkendali. Seolah-olah energi spiritual mereka disegel. Hanya dalam beberapa saat, gejolak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka telah menghilang.
Ketakutan muncul di wajah mereka. Energi spiritual dalam tubuh mereka sedang disegel. Metode Mu Chen terlalu menakutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka bahkan tidak dapat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tubuh surgawi berdaulat mereka. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dicapai oleh penguasa bumi yang sempurna, hanya eksistensi yang telah melakukan kontak dengan penguasa surgawi yang bisa mencapainya. Seperti guru sekte dari sekte awan-awan ungu mereka. Mungkinkah penguasa kediamanmu ini juga telah mencapai langkah itu? Lari. Wajah mereka pucat. Mereka mengendalikan sedikit energi spiritual terakhir dalam tubuh mereka dan terbang keluar dari aula. Mereka sangat takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen. Melihat mereka menyerahkan diri, ekspresi Mu Chen acuh tak acuh, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Tetapi ketika mereka terbang keluar dari istana, energi spiritual yang dahsyat bersiul dan semua orang melihat ketiga siluet itu tertiup kembali dan jatuh di aula. Tuan muda tidak meminta kalian untuk pergi, kalian tiga anjing tua berani pergi. Ledakan tawa terdengar dari luar aula dan semua orang melihat dua siluet berjalan masuk. Yang memimpin adalah seorang wanita cantik berbaju putih dengan seorang pria tegap berdiri di sampingnya. Pria itu mengepalkan tinjunya, menatap ketiga kakek dari sekte awan-awan Valet dengan tatapan sakit. Fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak di sekelilingnya, itu adalah penguasa bumi yang disempurnakan. Pria inilah yang telah meledakkan ketiga kakek itu kembali ke aula. Mu Chen kemudian menunduk dan melihat teror di wajah ketiganya dengan ekspresi tenang, apakah kalian bertiga benar-benar berpikir bahwa kediamanmu saya adalah tempat yang bisa Anda datangi dan pergi sesuka hati? Aula itu hening dengan semua orang melihat ketiga penguasa bumi yang gemetar karena terkejut. Segera setelah itu, mereka tidak bisa menahan perasaan bangga di hati mereka dan tatapan mereka digantikan dengan rasa hormat ketika mereka melihat Mu Chen. Keberanian dan sarana seperti itu. Apakah ini penguasa sejati dari kediamanmu mereka? Bab 1350 menundukkan. Seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang terintimidasi oleh tekanan yang datang dari siluet muda, apakah itu tiga ahli dari sekte awan-awan Valet atau para ahli dari kediamanmu? Liu Tiandao dan yang lainnya tercengang. Mereka masih belum pulih dari kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen. Itu karena mereka sudah lama mengenal Mu Chen, dan ketika Liu Tiandao pertama kali bertemu Mu Chen, dia masih menyimpan dendam pada putranya. Saat itu, Mu Chen hanyalah seekor semut di matanya yang dapat dengan mudah dia bunuh dengan membalikkan tangannya. Namun, siapa yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, semut di matanya akan tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, dia sudah melampaui mereka semua. Melihat siluet muda itu, Liu Tiandao menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Keengganan yang dia miliki di dalam hatinya telah sepenuhnya terhapus. Adapun sisanya, mereka menyipitkan mata mereka saat mereka mulai melihat siluet Mu Chen dengan hormat. Saat itu, ketika aliansi wilayah utara mendirikan tempat tinggalmu, mereka sebenarnya tidak senang karena mereka harus mengambil Mu Chen sebagai penguasa mereka. Namun, meskipun mereka harus mematuhinya karena tekanan dari Mandala, mereka membenci hal itu di dalam hati mereka. Bagaimanapun, Mu Chen baru saja menerobos ke alam berdaulat bumi kecil setahun yang lalu. Tapi kebencian di hati mereka telah hilang ketika Mu Chen memperlakukan tiga penguasa bumi yang disempurnakan seperti karung pasir. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Mandala ingin Mu Chen menjadi penguasa kediamanmu, itu karena potensinya terlalu menakutkan. Dia telah mencapai alam penguasa bumi semu pada usianya dan bahkan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Mereka tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya dia ketika dia mencapai alam penguasa surgawi. Dengan seseorang seperti dia sebagai penguasa tempat tinggalmu, mereka adalah orang-orang yang memeluk kakinya, dalam arti tertentu. Lagi pula, bahkan kekuatan dengan penguasa surgawi tidak akan memandang mereka jika mereka bergabung dengan kekuatan mereka, karena penguasa bumi yang lebih rendah hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tengah dalam kekuatan tersebut. Tapi pada saat ini, mereka benar-benar bersukacita karena mereka beruntung menjadi bagian dari hierarki yang lebih tinggi ketika kediamanmu dibentuk saat itu. Memikirkan hal itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mandala dengan rasa hormat, karena mereka terkesan dengan pandangannya yang jauh ke depan. Merasakan tatapan mereka, bibir merah Mandala terangkat. Dia tahu bahwa potensi Mu Chen bagus, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melangkah ke alam kedaulatan bumi yang disempurnakan semu hanya dalam waktu 1 tahun. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Menurut apa yang dia rasakan, kehebatan bertarung Mu Chen mungkin telah melampaui dirinya. Pada saat yang sama, dia merasa tak terlukiskan.
Bagaimanapun, Mu Chen adalah orang yang akan menggunakannya sebagai perisai di masa lalu, dan dia akan memberinya perlindungan. Tapi situasi saat ini benar-benar berbalik, membuatnya merasa rumit. Namun, Mu Chen tidak tahu apa yang dirasakan yang lain. Tatapannya tertuju pada tiga kakek yang gemetar. Penguasamu, kami hanya utusan, dan tidak peduli apapun dendam yang dimiliki kedua kekuatan, tidak benar membunuh utusan. Zi Tianbei berkata dengan suara gemetar dengan wajah pucat di bawah tatapan acuh tak acuh Mu Chen. Dengan energi spiritualnya tersegel, dia tidak berbeda dengan orang tua biasa yang dapat dengan mudah dibunuh di bawah kemarahan Mu Chen. Saya tidak berpikir Anda berbicara seperti itu sebelumnya. Mu Chen tersenyum. Zi Tianbei bertindak begitu sombong sebelumnya ketika dia mengira tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Zi Tianbei tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan di kediaman Mu yang kecil. Dari bentrokan mereka sebelumnya, itu hanya berlangsung sesaat, dan mereka bertiga ditundukkan. Kekuatan bertarung Mu Chen sangat menakutkan, dan jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia tidak akan berani bertindak begitu sombong, bahkan jika dia memiliki 10 nyali lagi. Orang tua ini sebelumnya buta. Saya tidak tahu tentang kekuatan penguasamu. Itu adalah pelajaran yang pantas saya dapatkan. Zi Tianbei memaksakan senyuman. Penampilannya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu tahu bagaimana bersikap bijaksana. Melihat kakek ini begitu tidak tahu malu, Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Para ahli lain dari Mu Abode merasa sangat lega di dalam hati mereka ketika melihat ini. Kembalilah dan ceritakan ini pada Sekte Awan-Awan Ungu. Meskipun Mu Abodeku tidak akan menimbulkan masalah, kami juga tidak takut. Jika kalian berpikir bahwa Mu Abodeku adalah sebuah pengkhianatan, maka aku akan mengalami sendiri betapa kuatnya sekte kalian. Mu Chen samar-samar tersenyum. Zi Tianbei hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia tidak berani membantahnya. Enyahlah. Mu Chen juga tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi. Dia tidak berniat membuat ketiganya tinggal. Pertama, mereka bertiga memiliki segel pada mereka yang akan menyebabkan mereka menjadi sangat lemah untuk tahun depan. Ya, kami akan mengambil cuti. Zi Tianbei merasa sangat lega setelah mendengar itu, jadi dia segera pergi dengan dua orang lainnya. Adapun segel pada mereka tidak terlalu mempermasalahkannya, karena master sekte mereka seharusnya bisa menyelesaikannya. Mu Chen melihat siluet mereka yang pergi dan sudut bibirnya terangkat. Apakah ketiganya benar-benar berpikir bahwa segelnya akan begitu mudah dibuka? Selama ketua sekte mereka tidak berada di alam berdaulat surgawi, maka ketua sekte mereka pun tidak akan bisa memecahkan segelnya. Setelah mengintimidasi utusan dari Sekte Awan-Awan Violet untuk pergi, Mu Chen kemudian berbalik dan bertanya, di mana 9 neter? Dia tidak bisa merasakan aura 9 neter di seluruh kediamanmu. Tidak lama setelah Anda pergi ke benua surga barat, dia kembali ke klan burung 9 neter. Dia tampaknya telah dipicu oleh kecepatan kultivasimu dan berniat untuk memulai jalur evolusinya dan ingin melihat apakah dia bisa berevolusi menjadi primordial Unding Bird. Mandala menjelaskan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Nine Neter memiliki garis keturunan padat dari burung abadi, jadi ada peluang besar untuk evolusinya. Jika dia benar-benar berhasil berevolusi, garis keturunannya akan mengalami perubahan yang cukup besar, dan dia akan berevolusi menjadi burung abadi primordial asli yang mirip dengan penguasa surgawi. Jalur kultivasi Divine Beast memang tidak biasa, pada awalnya. Beberapa tidak bisa berevolusi bahkan setelah ratusan dan ribuan tahun, tetapi jika mereka berhasil berevolusi, itu akan mengambil langkah untuk naik ke surga. Kamu telah bekerja keras untuk Mu Abode. Mu Chen berbalik untuk melihat sekeliling pada para ahli di aula dan menghela nafas. Selama setahun terakhir, Mandala pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk memperluas Mu Abode. Tapi Mandala memutar matanya mendengar kata-katanya, karena orang ini langsung melimpahkan beban kerja padanya. Hehe, jadi, untuk berterima kasih atas usahamu, aku membawakanmu hadiah. Ketika Mu Chen melihat tanggapannya, dia dengan cepat berbicara dan sinar hitam terbang ke arah Mandala dengan lambaian tangannya. Mandala dengan lembut menghembuskan nafas dan sinar hitam itu berhenti di depannya sebelum muncul dalam bentuk cambuk hitam dengan paku. Ini. Mandala tertegun sejenak saat dia melihat cambuk hitam itu sebelum dia berseru, ini sebenarnya adalah artefak suci semu yang ditempa dari cabang bunga Mandala primordial. Dia adalah bunga Mandala primordial, pada awalnya, jadi dia secara alami dapat merasakan bahwa pemilik sebelumnya dari cabang ini pasti seorang penguasa surgawi. Ini adalah senjata yang sangat cocok untuknya. Piramida penindasan iblis cahaya bintang tidak banyak berguna, jadi sudah waktunya untuk mengganti yang baru. Mu Chen tersenyum.
Dengan cambuk itu, kekuatan mandala seharusnya bisa mengalami peningkatan yang cukup besar. Para ahli lainnya meneteskan air liur dan terkejut dengan hal ini. Jika artefak suci semu tanpa tandingan ditempatkan dalam pelelangan, harganya setidaknya beberapa ratus juta tetes cairan spiritual berdaulat. Setidaknya kamu teliti. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Senyum muncul di wajah Mandala. Dia sangat senang dengan hadiah ini. Mu Chen tersenyum sebelum dia berbalik untuk melihat Kaisar Burung Bangkai Langit, Kaisar Tidur, dan Kaisar Murid Spiritual. Mereka bertiga masih berada di alam berdaulat tingkat ke-9 puncak, dengan hanya setengah langkah lagi menuju alam berdaulat bumi kecil. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan jarinya dan 3 sinar terbang ke arah mereka bertiga. Mereka kemudian mengambil bentuk 3 pelet. Ini adalah pelet pemecah kedaulatan, dan mereka dapat membantu Anda memecahkan batas antara alam berdaulat kelas 9 dan alam berdaulat bumi kecil. Kalian bertiga sudah cukup kuat, kalian hanya perlu kesempatan untuk membuat terobosan. Mu Chen tersenyum ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga adalah veteran sejati, karena mereka telah mengikuti Mandala sejak domain Great Havenlaw, jadi kesetiaan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena mereka cukup kuat saat ini, Mu Chen tidak keberatan membantu mereka. Wajah Kaisar Burung Bangkai Langit memerah karena kegembiraan saat dia merasakan energi spiritual murni di pelet itu. Meskipun mereka hanya kekurangan kesempatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa datang kapan saja. Dengan pelet pemecah kedaulatan ini, mereka akan dapat membuat terobosan dengan segera. Terima kasih, penguasa tempat tinggal. Mereka bertiga dengan emosional menangkupkan tangan mereka sambil menghela nafas. Saat itu, ketika Mu Chen datang ke domain Great Havenlaw, dia masih seorang komandan yang lemah dengan perbedaan status yang drastis dari mereka. Tapi siapa yang menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, dia akan mencapai ketinggian seperti itu. Banyak ahli di aula tampak iri, karena jarang sekali menemukan pelet seperti itu yang bisa membantu seseorang menerobos. Juga sulit untuk menemukannya di pelelangan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa tempat tinggal mereka dapat mengalahkannya dengan mudah. Setelah memberi hadiah kepada mereka bertiga, Mu Chen berbalik untuk melihat Liu Tiandao dan penguasa bumi kecil lainnya. Saat itu, ketika dia menghadapi Zi Tianbei, dia bisa merasakan bahwa mereka mencoba membantunya. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan mereka di masa lalu, mereka dapat dipercaya sejak mereka bergabung dengan Mu Abode, terlepas dari pikiran kecil mereka. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan 5 pelet terbang ke arah mereka berlima. Pelet-pelet itu adalah apa yang dia dapatkan dari peri kupu-kupu pelet roh, yang sangat berharga. Kalian berlima telah berkontribusi besar untuk membantu Mandala dalam memperluas kediamanmu, jadi wajar jika kalian diberi penghargaan atas usaha kalian. Mu Chen samar-samar tersenyum, ini adalah pelet kesengsaraan, mereka dapat membantu kalian bangkit dari alam berdaulat bumi kecil ke alam berdaulat bumi besar. Tapi apakah kalian berhasil atau tidak, itu tergantung pada kemampuan kalian. Tubuh Liu Tiandao gemetar saat mendengar itu sebelum kegembiraan muncul di wajahnya. Mereka telah terjebak di alam berdaulat bumi kecil selama bertahun-tahun, jadi orang bisa tahu betapa berharganya pelet kesengsaraan bagi mereka. Selain itu, pelet itu lebih berharga daripada yang diberikan Mu Chen kepada Kaisar Burung Bangkai Langit dan yang lainnya sebelumnya. Jika ini ditempatkan di pelelangan, harganya pasti akan melambung tinggi. Kami berterima kasih kepada penguasa tempat tinggal. Mereka berlima dengan hati-hati menerima pelet itu sebelum menangkupkan tangan mereka. Tindakan Mu Chen telah menyatakan sikapnya. Dia bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu selama mereka tetap setia di masa depan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Ketika para ahli lain di aula melihat Kaisar Burung Bangkai Langit, Liu Tiandao dan yang lainnya diberi penghargaan. Tatapan mereka berkobar karena iri. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka yang telah diberi penghargaan adalah para perintis dan mereka telah melakukan kontribusi yang signifikan. Mu Abode memberi penghargaan secara adil, dan selama kalian memiliki kontribusi, kalian secara alami akan diberi penghargaan yang sesuai. Mu Chen memandang semua orang dan perlahan berkata, "Ya." Semua orang menanggapi dengan suara mereka yang bahkan membuat langit bergetar. Mandala sedikit tersenyum melihat pemandangan ini. Metode Mu Chen sangat brilian. Dia telah langsung menghapus keanehan selama setahun terakhir dan menciptakan status untuk dirinya sendiri di Mu Abode. Di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan melakukan yang terbaik dari satu kata-katanya. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen berbalik dan menatap Mandala. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang coba dilakukan oleh Sekte Awan-Awan Ungu.